Bab 156, kebenaran kedua. Dita, mengapa bisa berhubungan dengan Anthony? Dion mengerutkan dahi. Saat Anthony dan Cindy saling mengenal, Dita sudah di Amerika. Dia tidak tahu semuanya. Hati Dion pun berdetak kencang. Ketidakjelasan ini semakin menunjukkan kejelasannya. Jika Cindy masih hidup, maka semuanya bisa dijelaskan. Keanehan Dita ikut campur dengan Anthony. Dion tidak sabar ingin mengetahui jawaban. Namun mengetahui jika Dita tidak akan memberitahunya, dia pun hanya bisa mencari tahu secara diam-diam. Dion pun kembali masuk. Dokter sedang membaluti Dita. Lalu mereka pun saling mengucapkan selamat tinggal. Dita pun kembali ke perkampungan kumuh dan Dion pun kembali ke rumah Jason. Jason, 3 hari lagi aku harus pergi. Nicole pun duduk di sofa dan mengambil sebuah buku. Waktu penting, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jason pun tidak menghiraukan Nicole. Kadang dia merasa Nicole sudah salah jenis kelamin. Orang sepertinya dia, jika dia pria, pasti akan menarik hati para wanita. Nicole pun tersenyum. Aku berjanji pada mereka untuk kembali menikah. 3 hari lagi adalah hari terakhir. Mendengar Nicole akan menikah, hati Jason pun berdetak kencang. Walaupun tahu jika demi Jenny, dia pun tidak menyerah. Namun memikirkan wanita ini akan segera menjadi istri orang lain, Jason pun merasa tidak senang. Aku tidak ingin melepaskanmu, kamu juga tidak bisa apa-apa kan? Jason pun mendengus. Sekarang Jenny sedang mencarimu di penjara pemerintahan. Kamu jangan berpikir dia akan datang menyelamatkanmu. Mengenai keluargamu, mereka jauh di negara lain, tidak akan apa-apa. Nicole pun melemparkan buku ke samping, melihat wajah Jason, tersenyum dan berkata, "Tapi kamu melupakan seseorang." Menunjuk dirinya sendiri. Itu adalah aku. Jason ingin mengatakan sesuatu, namun ditahan dengan tatapan Nicole. 3 hari lagi, keluarga Jenny bukan lagi seperti keluarganya yang dulu. Saat itu aku akan melepaskanmu, ucap Jason. Dia pun sangat menggunakan logika terhadap masalah percintaan. Dia pun tidak tega membunuh Nicole. Orang yang begitu hebat, begitu baik. Dunia ini hanya memiliki satu Nicole. Walaupun atasannya memerintahnya menghabisi si Nicole, tapi dia tidak akan melakukannya. Nicole melihat Jason dan berkata, "Dengar-dengar Cindy bunuh diri. Dion juga. Sebenarnya Dion ada kemungkinan tidak mati kan?" Jason terdiam. Dia takut akan membocorkan sesuatu dan berkata, "Ya, semoga saja." Nicole pun menaikkan alis dan tidak berkata lagi. Dia pun keluar dari kamar. Jenny terus-menerus melihat pesan yang dikirimkan Nicole. Di dalam hanya mengatakan sesuatu yang pendek. Walaupun dirinya tidak di sampingnya, tenang saja. Ada orang yang akan membantumu. Tidak peduli apa yang terjadi, dia pasti akan membantunya. Jenny dan Nicole kenal saat kuliah. Menemaninya melewati masa sulit. Sebenarnya dia tidak tahu Nicole ada keluarga. Itu adalah rahasia Nicole. Dan dia juga sangat menghargainya. Tidak menyelidiki identitas Nicole. Namun kertas yang ditinggalkan Nicole di restoran itu, mengapa terlihat seperti ucapan selamat tinggal? Hati Jenny pun menjadi tegang. Sejak Nicole muncul, dia tidak pernah memikirkan kehidupan tanpanya.
Bos, Jason tiba-tiba menambah pengawal di rumahnya. Saya merasa ada yang aneh. Zen pun menelpon. Jenny mengerutkan dahi, berpikir mengapa Jason tiba-tiba seperti itu. Apakah Dion sudah mati? Jadi dia takut dengan keamanannya. Orang pemerintahan sejak kapan seperti ini? Kamu sudah menyelidiki di bagian apa, Jason? Jenny bertanya. Merasa Jason itu tidaklah mudah. Ternyata dia adalah orang di sekitar Dion. Zen pun berkata, saya barusan ingin mengatakan padamu, Jason seharusnya ada hubungannya dengan CIA. CIA? Jason ikut campur dengan masalah keluarga Jenny bukan karena Dion, tapi karena pemerintahan. Jika dia hubungan dengan CIA, maka bagian Amerika sedang melakukan sesuatu. Apa itu? Jika Nicole berada di tangan mereka, maka apa arti dirinya? Membatasi gerakannya atau... Penjara di pemerintahan sudah diselidiki. Tidak ada orang Indonesia yang dikurung di dalam, ucap Zen. Tidak ada orang Indonesia. Jason tiba-tiba memperketat pengamanan pun terlampiaskan di otaknya. Saat dia ingin mengundang orang tua Jason untuk membicarakan bisnis, namun mereka pergi berlibur, maka ditolak. Dia pun memikirkan untuk langsung menemui Jason. Jenny pun bergerak dengan cepat, tidak memberikan waktu untuk Jason dan langsung pergi ke rumah Jason. Halo Jason, apakah kamu ada waktu? Jenny pun langsung menelpon Jason. Jason mendengar suara yang lembut pun tahu orang ini adalah musuhnya. Ada masalah apa? Begini, saat itu aku ada urusan kerjasama dengan keluargamu. Aku ingin membicarakan masalah itu, ucap Jenny. Jason mengerti dengan masalah bisnis keluarganya. Mengenai kerjasama adalah kesepakatan yang dibuat orang tuanya sebelum pergi berlibur dan meninggalkan untuknya. Dia juga tidak boleh membiarkan begitu saja dan juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui Jenny. Oke, baik. Kamu pilih salah satu tempat. Jenny melihat Jason sudah terpancing, dia pun tersenyum. Kamu sekarang di mana? Jason pun tidak berjaga-jaga dan langsung menjawab. Di rumah. Kamu katakan satu tempat, aku akan segera ke sana. Jenny dengan lembut berkata, oh, tidak perlu begitu repot. Aku sekarang ada di depan rumahmu. Bukalah pintu. Jason pun terdiam lama, merasa ada yang aneh. Tujuan Jenny sepertinya tidaklah mudah. Kenapa tidak menerimaku? Kakak kelas. Satu kata kakak kelas pun mematikan. Oh, mana mungkin. Tunggu 10 menit. Ucap Jason dengan cepat. Pengurus rumah, berikan segelas susu pada Nicole. Tambahkan obat penenang secukupnya. Jason pun memerintah dengan cepat. Nicole melihat pengurus rumah memberikannya susu pun merasa aneh. Letakkan saja di sana, ucap Nicole. Nicole sedang duduk di depan piano dan tidak peduli. Namun pengurus rumah tidak pergi. Nicole pun menghentikan tangannya. Dengan aneh melihat pengurus rumah. Tolong, Nona habiskan dulu, ucap pengurus rumah. Nicole pun mengecilkan mata, merasa ada yang aneh. Dia pun berkata, bagaimana jika aku tidak mau? Maaf, kalau begitu jangan salahkan saya, ucap pengurus rumah. Nicole pun berpikir, akhirnya tersenyum dan berkata, baiklah,
Setelah berkata, dia pun meminumnya. Tersenyum melihat ke arah pengurus rumah. Pengurus rumah menganggukkan kepala dan berkata, "Selamat mimpi indah." Yang dia tebak tidak salah. Nicole pun memaksa untuk tersenyum, merasa pusing. Jason tiba-tiba menambah pengawal. Jenny pasti akan datang menyelidiki. Dia pasti akan datang. Nicole bertahan, memaksa dirinya tidak tertidur. Namun obat penenang itu pun tidak berhenti menyiksanya.